Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarun Putra. Saya dari salah satu mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kewarganegaraan. Materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang diberikan dalam rangka membentuk karakter warga negara yang baik. Maksud seperti membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Wahana psikologi pedagogis utama dalam mengembangkan dan membentuk warga negara yang diinginkan. Tugasnya agar menambah pengetahuan atau wawasan peserta didik akan segala hal yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan benar melalui berbagai cara dan metode melatih keterampilan kewarganegaraan kepada peserta didik untuk dapat menjadi warga negara yang terampil demokrasi. Adapun materi kedua yaitu tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu jati diri suatu bangsa, yang artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa yang secara filosofis membedakan dengan bangsa lainnya, seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi identitas nasional: 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai pembedaan dengan bangsa lainnya. 3. Merupakan landasan negara. 4. Identitas negara tersebut. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Indonesia sendiri merupakan terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Dengan kemajemukan itulah merupakan suatu gabungan akan unsur-unsur penting adalah pembentukan identitas nasional, di antaranya yaitu 1. Agama, 2. Suku bangsa, 3. Kebudayaan, 4. Bahasa. Integrasi nasional: penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang utuh, atau mendahulukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Syarat integrasi nasional: 1. Perasaan saling membutuhkan. 2. Konsensus bersama. 3. Nilai dan norma. Faktor-faktor integrasi nasional: 1. Faktor pendorong. 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara, yakni Garuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor pendukung: 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Semangat persatuan. 3. Pandangan hidup yang sama, yakni Pancasila. 4. Adanya rasa solidaritas. Faktor penghambat: 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi atau sesama golongan. Jenis-jenis integrasi yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi budaya. Negara dan konstitusi: suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, ataupun budaya yang diatur oleh pemerintah itu sendiri. Sifat-sifat negara: 1. Memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal untuk mencegah timbulnya anarkis. 2. Sifat monopoli. Negara dapat menyatakan sesuatu aliran kepercayaan atau politik tertentu dilarang hidup karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Konstitusi merupakan pembentukan suatu negara, mengandung makna awal yang permulaan
dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Adapun jenis-jenis konstitusi yaitu konstitusi tertulis, konstitusi tak tertulis, konstitusi fleksibel. Demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum sehingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi atau pemerintah rakyat yang ditetapkan di Indonesia itu didasarkan pada 3 hal berikut. Nilai-nilai filsafat Pancasila, transformasi nilai-nilai Pancasila, konsekuensi dan komitmen anti korupsi. Tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk-bentuk korupsi yaitu suap menyuap, kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan. Nilai-nilai anti korupsi yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip anti korupsi: akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan. Upaya pemberantasan korupsi: pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi, pencegahan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.